Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 4. Semalam di rumah sakit. Sudah hampir 3 jam, Liam pergi mengantarkan Zaskia untuk pulang. Janji yang ia katakan akan segera kembali, nyatanya hanya ada di mulut saja. Hingga kini, belum ada tanda-tanda bahwa laki-laki itu akan datang. Sementara Kiara kini sedang berusaha menahan rasa ingin buang air kecil. Ia melihat ke arah jam yang ada di dinding. Hampir tengah malam. Karena tak ingin merepotkan suster, ia pun bertekad untuk pergi sendiri. "Kamu banyak berubah, Liam," gumam Kiara dalam hati sambil terus berusaha berjalan dengan satu kakinya menuju toilet. Setelah dari toilet, ia pun memutuskan untuk pergi keluar guna mencari udara segar. Meskipun sudah sangat larut, namun Kiara masih belum bisa memejamkan matanya. "Astaga Kia, ngapain di sini?" tanya Bastian saat bertemu di ujung lorong. "Lah, kok di sini? Katanya mau balik tadi," ucap Kiara malah balik bertanya. "Tadinya emang mau balik, tapi gak jadi. Kakak gue sibuk, gak bisa gantian jaga mama," ujar Bastian. Memang saat ini mamanya tengah dirawat, sudah 2 hari ini. "Tapi kan lo udah kerja dari pagi." "Ya elah, kakak gue juga kerja. Malah kerjanya lebih berat dari gue," kata Bastian menghela nafasnya berat. "Mau kemana sih lo? Ayo gue bantu," lanjut Bastian. "Hehe, dari tadi kek capek tahu, jalan loncat udah kayak pocong. Lagian jadi pasien barbar banget sumpah. Disuruh anteng istirahat aja kagak bisa. Haduh. Udah deh, jangan ngomel lagi. Lagi sedih nih gue. Temenin ngadem yuk di luar." Bastian hanya menggelengkan kepalanya melihat sikap temannya yang begitu barbar dan ngeyel. Bastian adalah teman Kiara saat di kampus, dan kini ia sedang menjalani koas di rumah sakit milik keluarganya, yakni rumah sakit di mana Kiara dirawat. Ya, selama Liam tidak ada, Bastianlah yang selalu menemani Kiara. Walau tidak serikat dengan Liam, namun Bastian juga memiliki sikap yang setia terhadap temannya. "Oh iya, Liam udah balik kan? Tadi gue sempat ngobrol sedikit sama dia," ucap Bastian memulai obrolan. Saat ini keduanya sudah duduk di sebuah bangku taman. Dia udah balik," jawab Kiara dengan lirih. "Perasaan lo bisa nggak kalau ngebahas itu?" potong Kiara dengan cepat dan menatap wajah Bastian. "Ya udahlah." "Ah iya, gimana kerjaan lo?" tanya Bastian mengubah topik. "Melelahkan," keluh Kiara menghela nafas berat. "Semua pekerjaan begitu, Ra." "Enggak lah, buktinya lo enak bisa langsung di sini." "Ah, mana ini punya keluarga lo sendiri kan?" "Iya, tapi nggak semudah yang lo bayangin," ucap Bastian mengacak rambut Kiara. "Bastian," seru Kiara dengan begitu kesal, namun malah membuat Bastian tergelak. Saat keduanya tengah bercanda berdua, tiba-tiba suara getaran HP dari saku jas dokter yang dikenakan Bastian mengalihkan candaan mereka. "Halo," jawab Bastian memberikan kode untuk Kiara agar diam. "Lah, katanya nggak bisa." "Aku di taman, mama sendirian. Tadi sih lagi tidur."
Ya elah, bentaran doang. Lagian juga ada pengawal yang jaga. Iya, aku kesana sekarang. Abang buruan kesini, kata Bastian sebelum akhirnya memutuskan sambungan telepon. Siapa? Tanya Kiara penasaran. Abangku. Ah, iya Ra, kayaknya aku harus pergi dulu deh. Ada hal mendesak, ujar Bastian. Oke, hati-hati. Bastian menganggukkan kepalanya. Lalu, ia segera pamit dan pergi meninggalkan rumah sakit. Setelah 1 jam lebih duduk seorang diri di taman, kini Kiara pun kembali beranjak menuju kamar. Ada beberapa petugas yang menawarkan bantuan padanya. Namun Kiara menolak karena ingin sendirian. Ia hanya menerima kursi roda setelah ia sampai di dalam gedung rumah sakit. Keluar dari lift, ia mendorong kursi rodanya sendiri sambil terus bergumam hingga tiba-tiba, bruk. Ah, jerit Kiara di tengah malam kesakitan. Saat lagi-lagi kakinya ditubruk oleh seorang laki-laki yang sama. Astagfirullah, gumam Kiara sambil menahan marah. Lo lagi. Astaga, lo itu punya mata gak sih, ha? 2 kali lo nabrak gue begini. Buta ya mata lo. Lo lihat, ini gara-gara lo, gue jadi dirawat di sini. Dan sekarang lo tabrak gue lagi. Gak sekalian aja lo bunuh gue. Lo punya dendam apa sih sama gue, ha? Bentak Kiara penuh emosi. Hingga tanpa ia sadari, suara kegaduhannya mengundang banyak orang untuk melihat. Sorry, ucap laki-laki itu dengan wajah datarnya. Ia pun segera mengambil HP-nya yang terjatuh di lantai. Hingga akhirnya ia mengumpat kasar. Apa dengan kata sorry kaki gue sembuh? Cibir Kiara yang masih marah. Oke, di mana kamar kamu? Aku antarkan, ucapnya. Gak perlu, cetus Kiara. Lalu ia hendak kembali mendorong kursi rodanya. Namun laki-laki itu mencegah dan memaksa untuk mengantarkannya ke dalam kamar. Selama perjalanan, Kiara tak henti-hentinya mengumpat dan memarahi sang pelaku. Namun, biarpun ia mengomel panjang lebar, laki-laki itu pun hanya diam, tak menjawab, dan sesekali berdehem. Pagi harinya, Zaskia sudah rapi dengan pakaian santai. Ia menuruni tangga dan menuju meja makan, di mana mamanya sudah ada di sana untuk menunggunya sarapan bersama. Mau kemana kamu? Libur, tanya Rani dengan memicingkan matanya. Zaskia izin mah, mau nemenin Kia di rumah sakit. Anak itu lagi, mau sampai kapan kamu mengutamakan anak itu? Ingat Zaskia, dia itu sudah besar. Berhenti memberikan perhatian-perhatian yang tidak penting. Lebih baik kamu pikirkan masa depan kamu. Dan juga pikirkan soal pernikahan kamu, ucap Rani dengan tegas. Membuat Zaskia yang hendak menyendokkan nasi ke mulut langsung terhenti. Mah, Zaskia sudah bilang, Zaskia tidak mau dijodohin. Biarkan Zaskia memilih pasangan Zaskia sendiri, mah. Kata Zaskia begitu pelan, namun penuh penekanan. Dia yang terbaik, keluarganya jelas. Laki-laki tampan, mapan, dan juga terpandang. Mau pastikan hidup kamu akan jauh lebih baik. Rani sengaja menjodohkan Zaskia dengan anak dari rekan bisnis suaminya dulu. Ia sudah mengenal baik keluarganya. Bahkan Rani juga sudah melihat dan bertemu beberapa kali dengan laki-laki tersebut. Terserah mama, pokoknya Zaskia tidak mau menikah karena perjodohan, seru Zaskia. Lalu, ia pun memilih beranjak dari tempat duduknya dan pergi begitu saja. Niatnya untuk menyiapkan makanan untuk Kiara pun sirna.
Bahkan dirinya tak sempat sarapan karena perkataan sang mama. Bersambung.